Halo, Sampurasun para kaum rebahan dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali bareng saya di channel Bahasa Gala. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Silence. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2019 dan diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Tim Libon. Film ini disutradarai oleh John Leonetti serta diperankan oleh Kiernan Shipka, Stanley Tucci, dan masih banyak lagi. Sepintas film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang mencoba berlindung dari serangan makhluk purba yang menyerang negeri mereka. Saya sarankan untuk nonton video ini sampai habis supaya kalian bisa merasakan ketegangannya. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian subscribe aja channel ini. Oke, tanpa banyak cincong lagi, kita langsung gaskan aja ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang ilmuwan yang sedang menggali di sebuah goa. Setelah berhasil melubanginya, tiba-tiba muncul makhluk seperti kelelawar yang menyerang serta membunuh mereka berdua. Scene berpindah ke tokoh utama film ini yaitu Ellie. Ellie sendiri mempunyai masalah dengan pendengarannya karena sebuah kecelakaan yang dialami 3 tahun yang lalu. Tetapi di sisi lain, Ellie memiliki kelebihan yaitu merasakan sesuatu yang ada di sekitarnya. Di jalan, Ellie dihampiri oleh sahabatnya yaitu Rob. Mereka mengobrol tanpa kesulitan karena kemampuan Ellie yang dapat membaca gerak mulut Rob. Pada malam harinya, Ellie mendapat pesan video dari Rob. Video itu berisi hewan seperti kelelawar yang bertebangan di langit dengan jumlah yang sangat banyak. Tiba-tiba ayah Ellie yaitu Hug datang dan langsung menyuruhnya untuk segera tidur. Lalu saat jam 3 pagi, Ellie dibangunkan oleh ibunya yaitu Kelly. Kelly mengajak Ellie untuk menonton sebuah berita yang ada di TV. Berita tersebut menyampaikan sebuah serangan yang dilakukan oleh hewan purba yang mirip seperti kelelawar. Binatang tersebut terdeteksi muncul dari lubang gua yang digali para ilmuwan yang ada di awal film tadi. Penyiar berita menyampaikan untuk tidak bersuara karena makhluk tersebut sangat sensitif terhadap suara. Ellie menyarankan kepada keluarganya untuk meninggalkan kota dan pergi ke pedesaan yang lebih tenang. Singkat cerita, mereka langsung berkemas dan berangkat saat itu juga. Saat mereka beristirahat untuk mengisi bensin, tiba-tiba datang seorang pria menodongkan senjata kepada Hug. Ternyata pria tersebut berniat untuk mengambil mobil Hug. Namun untungnya Glenn berhasil menembak kaki pria tersebut dan pergi meninggalkannya. Mereka terus mengemudi sampai suatu waktu harus terhenti karena terjebak macet yang sangat marah. Karena hal itu, Glenn menyarankan untuk mengambil jalan pintas karena tidak ada pilihan lain. Di dalam mobil, mereka mendengarkan sebuah berita dari radio bahwa para makhluk tersebut telah menghancurkan kota. Makhluk tersebut diberi nama Pes, yaitu makhluk purba yang telah dianggap sudah punah jutaan tahun lalu. Di tengah perjalanan, mobil yang dinaiki Glenn harus jatuh ke jurang karena mencoba menghindari rusa yang melintas. Di sini Glenn masih hidup tetapi tidak bisa keluar karena kakinya terjepit. Melihat hal tersebut, Hug pun turun dari mobil dan berusaha menolong Glenn. Hug berusaha membuka pintu tersebut tetapi tidak bisa. We'll get you out. It's all right. Karena sadar dirinya tidak akan bertahan lama, Glenn menyuruh Hug untuk segera pergi meninggalkannya. Dengan berat hati, Hug pun meninggalkan Glenn dan kembali masuk ke dalam mobil.
Saat akan pergi, anjing peliharaan mereka tiba-tiba menggonggong dan menyebabkan para pes menyerang mobil mereka. Shut him up! Untungnya di sini Glenn menembakkan senjatanya untuk memancing para pes tersebut menghampirinya. Saat itu juga dengan terpaksa Hug mengeluarkan anjingnya tersebut karena sangat membahayakan keselamatan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena mobilnya tidak bisa hidup akibat serangan pes tadi. Di malam hari, Hug dan keluarganya menemukan sebuah rumah yang sepertinya dihuni seseorang. Hug mencoba membuka gerbang tersebut yang ternyata dipasangi sebuah alarm yang menyebabkan para pes kembali muncul. Pemilik tersebut keluar dari rumahnya dan malah menembak pes tersebut karena panik. Akibatnya, para pes tersebut mengerumuninya hingga tewas. Kemudian, Hug dan keluarganya mencoba memasuki rumah tersebut dengan melewati sebuah gorong-gorong. Namun ketika giliran Joe dan Kelly yang masuk, ada seekor ular derik di dalam gorong-gorong tersebut. Tetapi karena suara ular tersebut berisik, akhirnya dimakan oleh pes. Di belakang, kaki Kelly diserang oleh beberapa pes. Hug pun langsung menyalakan mesin pemotong rumput untuk memancing para pes tersebut menghampirinya. Singkat cerita, mereka sampai ke dalam rumah walaupun kaki Kelly terluka cukup parah. Di dalam kamar, Ellie sedang bervideo call dengan Rob yang sedang kebingungan harus pergi kemana karena orang tuanya telah tewas dimakan oleh pes. Lalu tidak lama video call-nya tiba-tiba mati. Di keesokan harinya, kaki Kelly sudah sangat parah dan dirinya membutuhkan antibiotik. Akhirnya mereka berbagi tugas untuk menyelamatkan Kelly supaya tetap hidup. Hug dan Ellie akan pergi ke pusat kota tersebut untuk mencari antibiotik. Sementara Joe dan Lynn akan menjaga Kelly di rumah. Hug dan Ellie mulai berjalan ke pusat kota. Namun tanpa disadari mereka sedang diawasi oleh seseorang. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah apotek yang ada di sana. Mereka masuk dan melihat banyak tulang belulang dari mayat yang telah dimakan oleh para pes. Di sini mereka mengambil antibiotik dan obat-obatan yang dibutuhkan. Di sisi lain, Ellie melihat tubuh para mayat tadi yang dimana dipenuhi oleh telur-telur pes yang akan menetas. Lalu tiba-tiba salah satu telur tersebut akan menetas dan memuncratkan cairan ke wajah Ellie. Karena hal tersebut, para pes datang untuk melindungi telur mereka. Kemudian Hug membakar sebuah lapel dan mengarahkannya ke saluran air hingga pecah, agar perhatian para pes bisa teralihkan. Setelah itu mereka keluar dan bertemu dengan orang yang mengawasi mereka tadi. Pria tersebut mengaku sebagai seorang pendeta yang mengajak mereka untuk bergabung dengan kelompoknya yang dia sebut sebagai jemaat sunyi. Untuk masuk kelompok tersebut, mereka harus memotong lidahnya sebagai syarat. Tentu saja, Hug langsung menolaknya dan langsung pergi pulang untuk segera menyelamatkan Kelly. Ternyata pendeta dan kelompoknya mengikuti Hug dan Ellie sampai ke rumah. Mereka memaksa Hug dan keluarganya untuk masuk ke kelompok tersebut. Ketika Hug menolaknya lagi, si pendeta menulis sebuah kalimat, yaitu gadis itu subur. Dalam arti lain, pendeta tersebut mengincar Ellie untuk diperanakan agar dapat membuat masa depan umat manusia yang baru. Melihat hal tersebut, Hug pun mengambil senjatanya dan menodongkan ke arah pendeta tersebut.
Pendeta dan para kelompoknya pun langsung pergi dari sana. Di malam harinya, Eli mendapat pesan dari Rob bahwa dirinya akan pergi ke utara untuk berlindung, di mana para pes tidak akan sampai ke sana karena suhunya yang sangat dingin. Di sisi lain, Kelly melihat ada seorang wanita di luar jendela. Kelly pun membawa wanita tersebut ke dalam. Di sini Kelly menanyakan nama dan asal wanita tersebut, namun tidak dijawab. Ketika Hug membuka mulut dan melihat lidahnya, ternyata wanita tersebut adalah salah satu kelompok pendeta tadi. Di dalam tubuh wanita tersebut sudah terpasang beberapa handphone. Dan secara bersamaan di dalam kamar Ellie melihat keluar dan sudah ada handphone di luar jendela. Tiba-tiba handphone tersebut berdering yang menyebabkan para pes berdatangan. Setelah kerusuhan terjadi, tiba-tiba ada orang yang berjubah masuk ke dalam rumah dan menculik Ellie. Neneknya yang melihat hal tersebut pun mengajar dia untuk menyelamatkan Ellie. Di sini neneknya mengorbankan diri untuk menyelamatkan Ellie dengan cara berteriak. Para pes pun berdatangan mengerumuni mereka berdua hingga tewas. Tidak lama pendeta dan para pengikutnya datang dan langsung menangkap Ellie. Hug dan Kelly pun langsung menyerang pendeta tersebut untuk menyelamatkan Ellie. Singkat cerita, pendeta dan para pengikutnya bisa dikalahkan dan Ellie berhasil selamat. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke utara. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Ellie yang sedang memburu pes. Dan film pun berakhir. Itu dia alur cerita dari film The Silent. Secara keseluruhan, film ini sangat baik meskipun hanya sedikit adegan percakapan yang ada di dalam film tersebut. Menurut IMDb, rating film ini adalah 5,3. Mohon maaf apabila dalam penyampaian alur cerita tersebut masih banyak kekurangan. Semoga di video selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.